selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sukacita, aku diberkati. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Ibu tidak sendiri, tapi Ibu ditemani oleh dua teman kalian, yaitu Embun Hai. dan Queen. Hai. Iya, mereka akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan kalian. Semuanya semangat ya. Tapi sebelumnya kita mau saat teduh dulu. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita memuliakan nama Tuhan, kita menyanyi bersama. Karena hari ini kita boleh dikasih kesehatan, kekuatan, kita boleh bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, happy ya ya ya. Sekalian kita berdoa ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan Yesus masih anugerahkan bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami sehingga semuanya boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian anak sekolah minggu. Nama Tuhan, hari ini kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, kita mau beri apa yang Tuhan berikan bagi kita dengan penuh sukacita, bukan dengan paksa, karena Tuhan suka orang yang memberi dengan penuh sukacita. Kita mau angkat pujian bersama, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Syukur,
anak-anakku sekalian, kita akan doakan persembahan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di pagi hari ini Engkau masih memberikan bagi kami kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Berkati apa yang sudah kami persembahkan di pagi hari ini, biarlah semuanya boleh dipakai hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Berkati orang tua kami yang senantiasa bekerja keras untuk memperoleh berkat-Mu. Biarlah mereka dimampukan untuk mengelola apa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang mau diberkati? Iya, hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, yaitu berkat rohani. Apa itu? Firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian, baca kitab suci. Berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena saat ini kami boleh datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati ibu guru kami yang akan memberitakannya, biarlah semuanya boleh terjadi, disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan shalom. Ya, baik anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita buka 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Ya, 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Kalau sudah kita dapat, kita mau baca bersama-sama. Ya, yang belum dapat, dengarkan saja Bu Guru ya. Kita baca sama-sama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah
dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu sebagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa kepada Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang bermabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah ia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mendengarkan ceritanya. Ya, anak-anakku sekalian, ketika kita membutuhkan sesuatu, baik itu buku atau perlengkapan sekolah, terkadang kita minta kepada Bapak, "Pak, saya minta uang mau beli buku." Nah, terus saya mau tanya, kalau anak-anakku sekalian rajin tidak berdoa? Ya, kalau semuanya rajin berdoa, saya mau tanya dulu, kira-kira kalau kita berdoa itu kata apa yang pertama kali kita ucapkan? Kita ini berdoa kepada Tuhan, sehingga yang kata pertama yang kita ucapkan dulu apa?
Ya, yang pertama yaitu Bapa kami yang di sorga. Kita harus tahu dulu kepada siapa kita harus berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan berarti kita harus menyebut namanya, yaitu Bapa kami yang di sorga. Yang kita ajak bicara itu Bapa. Bapa itu berada di mana? Ya di sorga. Yaitu pertama yaitu Bapa di sorga. Demikian juga kita minta sesuatu kepada orang tua kita. Yang pertama kita ucapkan Pak atau Mak. Kita tidak langsung bilang minta Kak uang. Saya mau beli ini, saya mau beli itu. Tapi yang pertama kita ucapkan itu Pak, Mak, saya butuh ini Pak. Saya mau beli buku karena saya mau pakai menulis atau saya mau baca. Nah, jadi kita minta sesuatu, kita juga harus menjelaskan untuk apa. Demikian juga kalau kita berdoa kepada Tuhan, yang pertama kita ucapkan kepada siapa kita harus berdoa. Setelah kepada siapa kita harus berdoa, kita harus meninggikan Dia. Kita harus menguduskan Dia. Seperti pada kita buka pada kitab Matius 6 itu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Itu Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ketika kita meninggikan Dia, kita menguduskan Dia, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita meminta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak bilang minta kau banyak-banyak, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita secukupnya. Seperti juga kalau kita minta sama orang tua, Pak, minta Kak uang Pak, 10.000 saja. Mau pakai beli es atau mau pakai beli pensil. Dia tidak minta, Pak, minta ke 100.000 Pak. Mau pakai beli buku. Buku apa itu? Kalau buku tulis cuma mau beli 100.000 kan tidak, kan berlebihan namanya. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk meminta secukupnya. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Seorang ibu yang bernama Hana. Anak-anakku sekalian, seorang wanita yang bernama Hana. Hana ini memiliki suami yang bernama Elkana. Dan Elkana juga mempunyai 2 istri. Yang pertama Hana dan Penina. Pintar semua. Nah, Hana dan Penina ini memiliki perbedaan yang cukup besar. Di antaranya kalau Hana itu dia mandul. Mandul itu artinya tidak punya anak, tidak bisa melahirkan. Sementara Penina dia bisa melahirkan. Dia bisa memberikan keturunan kepada Elkana. Sehingga kita melihat bahwa Hana sangat sedih hatinya. Kenapa dia sedih? Karena dia setiap hari mendapat ejekan dan olokan dari madunya, yaitu Ibu Penina. Ibu Penina sering mengolok dan sering mengejek. Ketika Penina mengejek dan mengolok, hati Hana sedih sekali. Dia menangis, dia meratapi. Setiap hari dia harus menanggung olokan, dia harus menanggung ejekan dari Ibu Penina. Karena Hana tidak bisa memiliki anak. Sehingga Hana juga karena sedih, dia pun rajin berdoa. Dia membawa pergumulan kehidupannya dalam doa. Dia membawa pergumulannya kepada Bapa di sorga. Dia berdoa, Tuhan, sekiranya Engkau memberikan aku seorang anak, aku akan mengembalikannya kepadamu. Dia bernasar. Tuhan melihat kebutuhannya. Dia tidak meminta lebih, dia cuma meminta seorang anak. Tuhan melihat bahwa Hana betul-betul membutuhkan seorang anak. Dia betul-betul memerlukan seorang anak. Sehingga Tuhan pun mendengar doanya. Hana pulang. Hana bertemu dengan Imam Eli di depan pintu.
Dan Imam Eli pun berkata, pulanglah. Allah mendengarkan doamu. Nah, setahun kemudian Hana pun mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Samuel. Apa yang terjadi? Apakah Hana menepati janjinya ketika ia bernasar? Iya, Hana menepati janjinya. Ketika Samuel besar, dia membawa kembali kepada Tuhan. Dia menyerahkan kehidupan Samuel untuk menjadi alatnya. Sehingga ketika Tuhan mendengarkan pergumulan Hana, Hana bahagia, Hana senang sekali karena Tuhan mengabulkan doanya. Dan Tuhan juga melihat bahwa sudah waktunya Hana mempunyai seorang anak. Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya dan dengan caranya. Demikian pula ketika kita membutuhkan sesuatu, kita tidak berteriak-berteriak, "Pak, saya mau ini Pak, saya mau HP Pak, saya mau ini Pak." Tuhan tidak mau melihat anaknya teriak-teriak minta sesuatu tanpa yang jelas. Tetapi Tuhan minta ketika kita minta sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan melihat juga kebutuhan kita. Apakah memang betul-betul kita membutuhkan? Apa betul-betul itu kita perlukan? Ketika kita betul-betul memerlukan, kita betul-betul membutuhkan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dia akan menepati janjinya. Dan dia akan mengabulkan doanya. Doa kita sesuai tepat pada waktunya dan sesuai dengan cara Tuhan. Kita tidak tahu cara Tuhan mengabulkan doa kita. Apakah itu lihat orang lain atau lihat orang tua kita, atau kita tidak tahu. Rencana Tuhan itu indah tepat pada waktunya. Untuk itu anak-anakku sekalian, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita tidak harus ke tetangga, ke rumahnya teman kita. Kita tidak harus berteriak-berteriak. Tetapi mari anakku sekalian, kita masuk kamar, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dan kita ucapkan apa yang kita butuhkan. Sehingga hari ini Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita mengalami, kita membutuhkan sesuatu, mari datang kepada Tuhan, bawa pergumulanmu. Tuhan akan mendengarkan doamu. Amin. Baik, untuk meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus berdoa, bagaimana kami harus membawa segala pergumulan kami hanya lewat doa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami untuk melakukannya sehingga kami tidak mengeluh, tetapi kami senantiasa membawa pergumulan kami ke dalam doa.
Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak-Mu dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau ada pun anak-anak kami yang sedang sakit, mari Tuhan Yesus datang melihat keberadaan mereka Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau angkat segala beban sakitnya, sehingga biarlah Tuhan mereka juga disembuhkan. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan dalam setiap pertumbuhan kehidupan mereka. Mari Engkau berkati sehingga mereka senantiasa dikuatkan dan disehatkan. Bapa di sorga, Engkau berkati juga orang tua mereka yang bersama-sama dengan mereka lewat pekerjaan dan usaha mereka. Mari Tuhan Engkau berkati mereka semuanya Tuhan, sehingga senantiasa terpelihara dalam kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat TV kabel yang senantiasa setia menyiarkan siaran ini. Mari juga Engkau berkati mereka Tuhan lewat pekerjaan mereka, sehingga biarlah ada berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan siapkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat ibu guru kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka, kalau mereka sedang sakit atau lemah. Mari Tuhan juga mau lihat keberadaan mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga biarlah senantiasa mereka juga terpelihara dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang kami bawa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa di sorga, terima kasih kalau ibadah kami boleh selesai itu karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa mengiringi kehidupan kami dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.